Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita? Pagi hari ini kita mau belajar tentang pertolongan Tuhan. Berbicara pertolongan Tuhan, saya percaya seperti lagu tadi. Berkali-kali kau menolong. Ada yang seumur hidupnya hanya satu kali ditolong Tuhan, boleh angkat tangan? Oh, tidak ada. Berarti kalau tidak ada yang satu kali, sudah begitu berkali. Oke. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa itu pertolongan? Boleh minta pointer mungkin? Oke, apa itu pertolongan? Kapan kita membutuhkan pertolongan? Mari, saya minta keaktifan kita semua supaya kita bisa menyimak dua arah. Menurut Bapak Ibu Saudara, kapan Bapak Ibu Saudara memerlukan pertolongan? Setiap saat. Setiap saat. Oke, ada yang lebih spesifik? Biasanya kalau orang tak tolong pada saat kondisi yang seperti apa? Terjepit. Mengalami pergumulan. Ya. Ada lagi? Kenapa Sarah? Mengalami operasi. Operasi apa? Operasi polisi lalu lintas? Biasanya gitu kan? Telepon. Siapa yang kenalannya polisi begitu ya? Ada lagi mengalami apa? Jatuh dalam dosa. Oh, jatuh dalam dosa, rohani sekali. Yang pasti kalau butuh pertolongan menghadapi Bapak Ibu memiliki masalah hari ini? Katakan sebelah kiri kanan. Jangan khawatir dengan masalahmu. Karena ada pertolongan. Kalau tadi kita memuji Tuhan dari awal tentang pertolongan Tuhan, apakah benar pertolongan itu hanya ditawarkan oleh Tuhan saja? Kita akan melihat ada satu sosok yang selalu ingin menolong kita selain itu Tuhan. Siapa dia? Siapa dia? Hah? Siapa? Iblis. Setan. Syaiton, gitu ya. Nah, saya dikatakan ada satu pribadi yang selalu ingin menolong kita. Setan zaman now nggak seperti setan zamannya saya masih kecil. Ya, ada yang namanya Suster Ngesot, ada yang namanya Mbak Kunti, ya, ada yang namanya Sundel bolong karena sudah dijahit jadi nggak bolong lagi, gitu ya. Nggak seperti itu yang menakutkan. Bahkan kemarin saya mengantar Aldo dilewatkan mana Do? Mana Aldo? Dilewatkan mana? Kuburan, dilewatkan Kembal Kuning. Lalu saya bilang sama anak saya, ini loh kakek nenek buyut dimakamkan di sini. Itu baru pertama kali Jesa lewat Kembal Kuning. Dan di situ dia bilang begini, kesan pertamanya menggoda sekali. Kok bagus ya Ma? Loh, padahal katanya lewat kuburan itu menyeramkan. Tapi anak saya bilang, kok bagus ya Ma? Gitu. Nah, ternyata pribadi iblis ini, si Mang Iip ini ingin menolong kita ketika kita mengalami kesulitan. Ya, jangan salah. Sekarang strategi iblis itu manis. Saya teringat lagu waktu saya masih kecil, waktu itu masih kaset yang tinta itu, ada lagu begini. Dosa manis dan menggoda, dimanapun kau dosa kan siap menyerang, tapi manis dan menggoda. Ya, nah inilah strategi iblis. Kita lihat siapa di sini yang kesulitan uang? Ada yang kesulitan uang? Semua. Semua ya? Ada yang butuh uang? Ada yang butuh pinjaman segar? Saya tanya, mau pilih pinjam atau pay letter? Ada yang pay letter, ada yang dua-duanya, ada yang mau
Judi. Judol, ya. Bahasa kerennya sekarang judol, gitu ya. Saya waktu awal didengar judol itu apa, gitu kan. Ternyata judol itu judi online. Dan judol ini banyak menyerang Gen Z. Nah, Gen Z ini tahun 1995 sampai 2010. Siapa yang kelahiran tahun itu? Angkat tangan. Ayo, tinggi, Gen Z. Pak Pras jangan ngaco, nggak mungkin. Ya, maksimal 2010, maksimal 1995. Nah, hati-hati karena judi online ini memikat kalian yang Gen Z. Tetapi nggak menutup kemungkinan ternyata ada yang bukan Gen Z, Gen E, Gen A, Gen B, Gen C juga senang judi online. Ada yang terpikat. Nah, ini yang ditawarkan iblis, salah satu atau salah duanya ketika kita mengalami yang namanya masalah keuangan. Ya, tetapi awalnya menyenangkan. Kelihatannya, oh, bunganya kecil kok. Oh, pernah menang sekali kok. Akhirnya ketagihan dan ketagihan. Jangan salah, pinjol peleter judi online ini menurut survei pemerintah itu sudah memakan biaya triliunan. Jadi triliunan uang yang sudah keluar. Luar biasa. Ya, padahal hanya baru beberapa tahun saja muncul yang namanya pinjol peleter dan judi online. Ini strategi iblis untuk menolong. Apakah benar? Ternyata dampaknya ini saya ambil yang paling baru terjadi di tahun 2025 bulan Januari. Ya sekarang ini ya. Tepatnya tanggal 7 kemarin. Apa yang terjadi? Ada satu keluarga meninggal dunia. Ya, setelah diselidiki dari HP papanya, ternyata papanya ini terlilit hutang, pinjol, dan juga situs judi online. Jadi terlibat judi online dan juga pinjol, sehingga papanya ini kelimpungan untuk menutup atau membayarnya. Kesulitannya sudah parah dan juga membawa putus asa. Apa yang dilakukan? Istrinya dibunuh, anaknya dibunuh oleh tangannya sendiri. Lalu dia gantung diri. Selesai menurut dia. Tapi apakah itu selesai? Tidak, karena ada penghakiman nantinya. Nah, begitu dampaknya iblis menawarkan seolah-olah menjadi penolong. Berikutnya, ada yang pernah ke sini? Jujur, yang ini pasti bukan Gen Z, saya yakin. Mungkin Gen A, Gen B, Gen C. Ada yang pernah ke Gunung Kawi? Puji Tuhan. Lewat. Gak apa-apa kalau cuma lewat ya, gak apa-apa. Yang apa-apa itu kalau salaman Pak. Kalau cuma datang aja nggak apa-apa, foto-foto nggak apa-apa. Tapi kalau sudah salaman artinya setuju, tanda tangan kontrak, itu yang masalah. Bahaya. Karena apa? Yang namanya keterikatan dengan okultisme itu pasti ada tumbal. Dan tumbal itu bisa dirinya, bisa orang lain. Yang namanya persembahan. Jadi, yang namanya iblis itu menawarkan pertolongan, nolongnya sedikit, mintanya banyak. Itu sama seperti kalau kita hutang kita hutang 1.000, bayarnya lebih dari 1.000. Itu strategi iblis. Kelihatannya manis di awal, tapi ngeri, ya. Mungkin Gunung Kawi terlalu besar. Oh, saya nggak pernah ke situ, aman, gitu ya. Tapi pernahkah mungkin susu pemikat, susu pelarisan, pergi ke orang pintar, bukan profesor ya dalam hal ini, orang pintar, pernahkah itu? Jangan salah. Apapun yang kita lakukan, kalau kita kaitkan kontrak sama si jahat, pasti ada tumbal. Atau pernah ini? Apa ini? Anak-anak zaman now pasti tahu. Ini apa caranya nyetel, Mas? Tolong, Mas. Ada yang
jangan tahu, ya. Nanti tiba-tiba ketik nama, ya. Ini sama saja penawaran iblis. Kalau zaman dulu, zaman kita, Bu, itu namanya bintang, ya. Sagittarius, Gemini, begitu kan? Kesehatan, perjodohan, aman, terus keuangan, seret, gitu ya. Nah, kita mempercayai itu. Nah, sama, ini cuma dikemasnya lebih elegan, ya. Bertobat, karena ini jerak iblis. Berikutnya, sekarang tampaknya betul yang terjadi adalah para motivator mengatakan, kalau engkau membutuhkan pertolongan, yang bisa menolong adalah dirimu sendiri. Karena kamu tuh punya kekuatan besar, kamu bisa, kamu sanggup, kelihatannya positif. Tetapi sebenarnya itu adalah tawaran iblis untuk kita mempercayai diri kita dan tidak mempercayai itu Tuhan. Apakah percaya diri salah? Percaya diri harus daripada minder. Tetapi mempercayakan diri sendiri kepada dirinya itu yang salah. Artinya aku nggak butuh Tuhan, aku bisa kok. Aku punya kekuatan, aku punya kepandaian, aku punya ilmu dan sebagainya. Ya, bahkan para motivator terkenal mengatakan seperti, saat orang lain tidak bisa diandalkan, jadikan diri sendiri sebagai kekuatan. Pasti Bapak Ibu Saudara tahu siapa dia, ya. Dan apa ayat firman Tuhan mengenai jadikan diri sendiri sebagai kekuatan? Yeremia pasal 17 ayat 5 mengatakan, sama-sama, 2, 3. Dan Tuhan dijauhkan, disitulah yang namanya kita menjadi orang terkutuk. Walaupun kelihatannya benar, kamu bisa, ayo bangkit, kamu punya kekuatan, ayo berusaha. Tapi tidak ada kata-kata, bersama Tuhan kamu bisa, bersama Tuhan ayo bangkit. Sama saja mengandalkan diri sendiri. Nah, ternyata strategi iblis, prinsip iblis untuk menolong kita, ia menyamar sebagai malaikat terang. Apa yang ditawarkan kelihatannya bisa membantu kita, apa yang ditawarkan kelihatannya bisa menolong kita, tetapi ujung-ujungnya adalah maut, ujung-ujungnya adalah menjauhkan dari Tuhan, menjauhkan dari kasih karunia. Prinsip iblis menolong itu cepat. Kenapa? Iblis tahu manusia itu paling senang instan. Siapa di sini yang nggak senang mie instan? Ternyata senang, ya. Memang iblis tahu, oh manusia tuh paling nggak senang kalau menunggu, apalagi pada saat pepet. Strateginya iblis cepat, langsung dia sikat. 2, memikat. Iblis nggak pakai strategi lagi menakut-nakuti, tapi iblis menawarkan sesuatu yang indah di depan. Janji-janji palsu, karena memang iblis ini adalah bapak penipu. Muslihatnya semakin meningkat. Dia punya ilmu, gak hanya segitu-segitu aja, semakin ditingkatkan supaya memikat manusia. Itu sekarang targetnya iblis, Bapak Ibu, apalagi di akhir-akhir zaman ini. Dan banyak yang diserang anak-anak muda zaman sekarang. Iblis pakai teknologi untuk memikat manusia. Bagaimana manusia bisa jauh dari Tuhan karena teknologi? Saat mendengarkan firman Tuhan, pegang HP, jauh dari Tuhan. Saat hari-hari, pegang HP, jauh dari Tuhan. Saat pegang HP, lupa yang namanya bawa Alkitab. Alasannya kan ada Alkitab di sini, tapi ternyata bukan Alkitab. Memikat sekali penawaran iblis. Ketiga, ujung-ujungnya jahat. Iblis itu sangat jahat, tetapi karena dia menyamar sebagai malaikat terang, banyak manusia yang jatuh terikat. Tapi pada dasarnya iblis itu ingin menjerat, karena iblis ini nanti menghuninya di neraka. Ketika kita mempercayakan atau mempersekutukan atau teken kontrak untuk kita minta pertolongan
ikut setan tapi masuk surga. Jauh dari Tuhan tapi masuk surga. Gimana? Di dunia aja jauh dari Tuhan, gak senang bersekutu sama Tuhan, tapi minta masuk surga. Sedangkan di surga kita selalu tak kenal waktu, kita selalu bersama-sama dengan Tuhan, gak akan pernah berjauhan. Simpelnya seperti itu. Nah, lalu kita harusnya punya prinsip seperti sang pemazmur. Kita baca sama-sama Mazmur 121 ayat 2. 2, 3. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Adakah pribadi yang lebih besar daripada pribadi yang menjadikan langit dan bumi? Ada? Apakah iblis menjadikan langit dan bumi? Apakah saudara, tetangga, orang lain yang kita andalkan menjadikan langit dan bumi? Ataukah kita sendiri yang punya kekuatan, kepandaian, kemasyhuran, jabatan menciptakan langit dan bumi? Pemazmur mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan. Sebab Tuhanlah satu-satunya pribadi yang sudah menciptakan langit dan bumi. Amin. Keputusan sang pemazmur ini, bagaimana ia menjadikan Tuhan sebagai penolong satu-satunya. Mari kita pelajari bagaimana prinsip pertolongan dari Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka satu kisah dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Satu peristiwa yang luar biasa. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Ya, peristiwanya apa? Perkawinan di Kana. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendapatkan cerita ini atau pernah juga membacanya. Kita pelajari bersama-sama apa prinsip pertolongan Tuhan yang kita dapatkan dari peristiwa perkawinan di Kana. Kita baca ayat yang pertama dan ayat yang kedua. 2, 3. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Bapak Ibu Saudara, yang namanya momen perkawinan adalah momen yang besar. Persiapannya tidak membutuhkan 1-2 hari, tidak membutuhkan 1-2 minggu. Kalau nggak percaya, tanya sama Bu Sofi yang sebentar lagi mau punya gawe. Persiapannya bisa 1, 2, 3, 4, 5 tahun mungkin. Ya, dulu waktu saya dan Pak Teguh mau menikah, persiapannya saya kenal Pak Teguh tahun 2008 bulan Januari, lalu ditembak bulan Februari 2008, lalu tunangannya Juli. Sebenarnya saya nggak mau cepet-cepet tunangan, tetapi karena waktu itu Pak Pendeta atau mentor kami, Pak Gembala itu bilang, kamu harus mendampingi Teguh nantinya, jadi kamu sudah harus persiapkan, nggak usah lama-lama. Jadi di situ bulan Juli saya tunangan. Nah, ketika tunangan sudah memikirkan untuk yang namanya pernikahan. Betul ya? Kalau sudah tunangan pasti mikirnya pertunangan, perkawinan. Nah, saat itu memang saya bekerja, tapi Pak Teguh statusnya masih baru lulus. Ya, dan jadi asisten gembala. Ya, kalau mau tahu bagaimana gajinya hamba Tuhan, nggak jelas, tapi berkatnya jelas. Ya, berkatnya jelas, gajinya nggak jelas. Artinya nggak selalu menentu angkanya, bisa naik, bisa turun gitu. Nah, pada saat itu Pak Teguh masih baru, sehingga saya yang bekerja, saya ambil komitmen. Seberapapun Pak Teguh dapat berkat, gitu ya, dari Tuhan, disisihkan. Begitupun saya menyisihkan. Pada saat baru menyicil, ternyata Tuhan berhadapkan orang tua kami sakit. Ibu dari Pak Teguh atau ibu saya itu sakit, masuk rumah sakit, sehingga Tuhan katakan dan gerakan pakai uang itu. Kami taat pakai uang itu. Nah, lalu persiapannya bagaimana? Akhirnya kami berdoa.
Kita sepakat berdoa, kita tunda saja. Kalau bisa 2009 atau 2010, begitu ya. Supaya kita hitung matematika, kita nabung sekian, oh cukuplah untuk pemberkatan gereja. Saat itu kami rencanakan pemberkatan gereja. Sudah, kata orang tua saya, tidak perlu rame-rame, yang penting diberkati Tuhan dan kalian siap. Seperti itu. Nah, jadi persiapan yang namanya pernikahan itu pasti luar biasa. Ada orang yang ingin menikah di gereja saja, ada orang yang ingin menikah di gedung, ada orang yang menikah di restoran. Persiapannya beda-beda dan itu perlu perjuangan, betul? Karena itu gawe yang besar. Nah, bagaimana ketika punya gawe yang besar itu ada masalah. Ya, kita lihat, kita baca ayat yang ketiga. 2, 3. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Masalah nggak? Saya sebenarnya mau tanya sama Bu Sofi, kalau misalnya pas punya gawe nantinya kehabisan aqua, bingung nggak Bu? Nggak bingung ya? Restorannya yang bingung ya? Tapi pasti bingung Bu. Ya, restorannya Bu, ini sudah cari keliling satu Surabaya, aqua di blacklist, semua merek di blacklist, pasti bingung. Itu masih aqua air putih. Mungkin Bu Sofi bisa kuat beli teh botol gitu ya. Tapi ini kehabisan anggur. Anggur itu minumannya stratanya strata tinggi. Betul ya Mas Tony? Anggur itu minuman mahal. Siapa yang minum anggur? Cak orang tua, cak orang muda. Saya pernah minum, dibelikan Pak Obed. Nah enak. Panas gitu ya. Panas, tapi itu mahal. Mahal. Apalagi yang namanya, mungkin anak-anak muda ngerti, wine, apalagi yang mahal-mahal itu, whisky, red wine, apa ya, wine dan sebagainya itu. Tingkatannya semakin anggurnya semakin tua, semakin mahal. Nah, di sini kalau yang namanya perkawinan adat saat itu harus anggur yang terbaik. Kalau nggak gitu memalukan. Sudah anggur yang terbaik habis. Mau beli di mana? Gak ada. Pasti bingung di situ. Ada masalah. Ya, ada masalah. Tetapi mari, apa yang dilakukan oleh Ibu Yesus di sini dikatakan Ibu Yesus berkata kepada Tuhan Yesus, mereka kehabisan anggur. Kita baca ayat yang kelima. Keempat, apa yang dikatakan Tuhan Yesus ketika Ibu Yesus berkata kepadanya. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau? Ibu, aku pada saat genting, pada saat kepepet dan dikatakan di situ habis. Kalau dalam terjemahan sederhana Indonesia, kalau di sini kan dikatakan kekurangan anggur ya di terjemahan baru. Tapi di terjemahan sederhana Indonesia itu mereka habis anggurnya. Habis, bukan kekurangan, tapi habis, bis. Gak ada sisa sama sekali. Lalu dikatakan sama Tuhan Yesus ketika ibunya, ini bacanya gak gini, Yesus, mereka kehabisan anggur. Gak gini, pasti panik. Yesus, mereka kehabisan anggur. Ya, wajah panik gitu ya. Wajah kupu, wajah kaget, wajah bingung, wajah panik. Nah, lalu Tuhan Yesus berkata, Ibu, maumu apa kepadaku? Waktuku belum tiba. Kalau dibaca di terjemahan sederhana Indonesia itu lebih ngeri Bapak Ibu. Lalu jawab Yesus, biarkan saja. Loh, Yesus ngomong gitu. Biarkan saja. Kita tidak perlu ikut campur. Belum tiba waktunya untuk menunjukkan kuasaku. Padahal ketika Ibu Yesus berkata kepada Yesus, di situ Maria mengenal siapa Yesus, bahwa Yesus itu adalah pribadi yang berkuasa. Maria sudah mengakui ketuhanan Yesus, sekalipun secara manusia, secara fisik manusia, Yesus adalah anaknya. Tapi Maria tidak
Pasti Yesus jawabnya, aku tolong kamu ibu. Aku akan berbuat sesuatu padamu ibu. Ketika kita bergata dan kepepet dan kita ngomong, misal saya sebagai istri, saya kepepet, saya butuh sesuatu, lalu saya ngomong sama suami saya, terus saya harapkan suami saya, oke, ayo kita cari jalan solusi. Tapi suami saya ngomong gini, biarkan aja lah, nggak usah ikut campur, nggak usah diurusi. Loh, pada saat ini urusan penting ini, kehabisan kok bilangnya nggak usah diurusin. Pasti saya akan ngomel seperti itu. Tuhan Yesus mengatakan, saatku belum tiba. Apa maksudnya? Ini menunjukkan bahwa dalam prinsip pertolongan dari Tuhan, Tuhan itu punya waktu tersendiri. Tetapi waktu yang Tuhan miliki adalah tepat. Ketika Tuhan bicara kepada Maria, saatku belum tiba atau belum tiba waktunya aku menunjukkan kuasaku, menunjukkan Yesus punya kedaulatan. Ketika Maria mengatakan, Yesus, kita kehabisan anggur, dan Tuhan mengatakan, saatku belum tiba, kedaulatannya ditunjukkan. Yang Maria lakukan tidak protes, yang Maria lakukan tunduk. Padahal Maria punya alasan secara daging, dia adalah ibunya, atau secara hamba, hei, aku ini sudah berseru pada pribadi yang tepat, kok kamu ngomongnya gitu toh Tuhan Yesus? Terus kalau bukan Tuhan yang menolong, terus siapa yang menolong saya? Tidak ada perkataan itu di Maria ketika Yesus menyampaikan. Saya akan bacakan pada ayat yang kelima. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Maria tidak menunjukkan protes kepada Tuhan Yesus. Maria menghormati Yesus. Maria juga tidak menjadi kecewa. Maria tidak menjadi kehilangan pengharapan. Maria juga tidak bersikap sombong. Maria menghormati Yesus. Yesus pasti punya cara. Yesus pasti melakukan. Itu iman Maria. Sehingga dia mengatakan kepada pelayan, bukan mengatakan, pelayan, coba kamu cari di toko sana, coba kamu cari pinjam orang yang punya anggur yang terbaik, coba kamu usahakan cari di tempat lain. Tidak. Atau mungkin Maria ngomong sama yang punya gawe, ini habis anggurnya, aku sudah minta pertolongan, tapi nggak ada pertolongan dari Tuhan, coba kamu usaha sendiri. Maria tidak melakukan. Maria mengatakan dengan iman, apa yang Tuhan katakan kepadamu, berbuat itu. Iman yang sangat besar ketika dalam tanda kutip Tuhan menolak permintaan Maria. Seakan-akan Tuhan menolak permintaan Maria. Seakan-akan Tuhan tidak mau tolong. Padahal itu kondisinya habis, tapi Tuhan ngomong, belum saatnya tiba. Yang kedua, Tuhan menguji kesetiaan Maria. Tuhan menguji ketika Tuhan mengatakan itu, apakah Maria masih setia mengandalkan cara Tuhan, menunggu waktu Tuhan. Maria tidak bertindak dengan caranya sendiri. Bagaimana dengan kita ketika kita dalam keadaan habis? Mungkin kita kehabisan uang, mungkin kita kehabisan tenaga, mungkin kita kehabisan daya, mungkin kita kehabisan kesabaran. Berdoakan seseorang, ya, tobat. Apakah kita tetap memandang kedaulatan Tuhan, Tuhan yang punya waktu, dan waktu Tuhan itu tepat? Apakah kita masih setia terus beriman kepada Tuhan? Tuhan pasti melakukan sesuatu, Tuhan pasti bertindak seperti yang Maria lakukan. Ataukah kita memaksa? Bahkan ada banyak sekarang orang Kristen yang dalam tanda kutip kurang ajar sama Tuhan. Artinya apa? Tuhan tak klaim janjimu, tak klaim janjimu. Siapa kita yang ngeklaim? Kalau Bapak Ibu ikut asuransi sama saya,
Janjinya untuk mengobati, asuransi keluar uang. Tetapi siapa kita mengeklaim janji Tuhan? Sedangkan Tuhan itu adalah Allah kita yang berkuasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, prinsip pertolongan Tuhan itu tepat sesuai waktunya. Mari kita tunduk dan mari kita mengandalkan Tuhan seperti Maria. Yang berikutnya, apa prinsip yang kedua dari pertolongan dari Tuhan? Prinsip yang kedua, pertolongan Tuhan itu tidak terbatas dan pertolongan Tuhan itu ajaib. Mari kita baca. Saya bacakan dengan cepat di ayatnya yang ke-6. Perhatikan, ketika iman Ibu Yesus berkata, apa yang dikatakan kepadamu kota itu? Di situ Tuhan menaruh kasih-Nya. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. 9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Ya, sampai dulu situ. Kondisinya saat itu anggur habis, jalan buntu, tidak ada lagi persediaan anggur. Untuk mendapatkan anggur terbaik itu tidak mungkin. Tetapi dari ayat 6-9a yang kita baca, yang tersedia hanyalah air, dan airnya air pembasuhan, air untuk cuci kaki, bukan air untuk diminum. Tampaknya adalah sesuatu yang tidak mungkin dan mustahil. Tampaknya adalah mana mungkin air kotor, kan bukan air minum kan? Air yang nggak layak, layaknya hanya untuk kaki, mau jadi anggur yang diminum. Jangankan jadi anggur, tetap jadi air aja nggak layak untuk diminum. Tetapi pertolongan Tuhan ketika tepat pada waktunya, dan kita beriman di dalam waktu Tuhan dan cara Tuhan, pertolongan Tuhan yang kita terima itu tidak terbatas, tidak bisa dibatasi oleh keadaan kita apapun. Air yang tadinya hanya untuk kaki, tidak layak untuk diminum, tetapi berubah menjadi anggur. Mari kita lihat, kita lanjutkan di ayat yang ke-9 sampai ke-10. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Kalau di dalam firman Allah yang hidup, di sini dikatakan begini. Pemimpin pelayan yang mencicipi itu ngomong gini, sedap sekali anggur ini, amazing. Dan sedap sekali anggur ini, itu anggur yang terenak yang baru pertama dia minum. Dia katakan sangat berbeda dengan kebanyakan orang, sangat berbeda dengan cara orang menyajikan, sangat berbeda dengan anggur-anggur yang pernah saya minum. Dikatakan biasanya tuan rumah itu menghidangkan anggur yang paling baik dulu, baru anggur yang murah supaya hemat. Tetapi saudara, ketika dia panggil mempelai laki-laki, saudara itu sudah menyimpan anggur yang paling baik dan disajikan di terakhir acara. Artinya apa? Anggur yang tadinya benar-benar anggur di awal sebelum kehabisan adalah anggur terbaik yang disiapkan oleh calon mempelai atau keluarga mempelai untuk momen terindah itu, momen besar itu. Tetapi apa yang Tuhan perbuat, kualitas anggur jauh lebih baik. Padahal
banyak sekali di luar nurul, kalau zaman sekarang katakan, di luar nalar. Tuhan menjadikan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan ketika Tuhan berotoritas penuh, di situ ada rancangan Tuhan dalam kehidupan sang mempelai, yaitu menjadi berkat. Ketika mempelainya dipanggil, dipuji. Biasanya orang itu anggur yang baik dulu, baru anggur yang gak baik. Tapi kamu kebalikan, anggur yang baik, habis itu yang terbaik. Artinya apa yang diberikan Tuhan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ketika Tuhan memberkati hidup kita, ketika Tuhan menolong hidup kita, ketika Tuhan mengadakan sesuatu tindakan buat kita, bukan kita saja yang merasakan, tetapi orang lain pun turut merasakan. Itulah prinsip yang kedua, di mana apa yang Tuhan lakukan tidak terbatas dan ajaib. Pertolonganmu begitu ajaib. Pada saat orang menutup pintu, tapi kalau Tuhan yang bukakan, maka akan ada jalan keluar. Begitu sebaliknya, orang berusaha buka pintu, tapi dia pakai caranya sendiri, waktunya sendiri, pemikirannya sendiri. Kalau Tuhan tidak izinkan, maka pintu itu tidak akan terbuka. Amin, Bapak Ibu. Amin. Yang ketiga, prinsip yang ketiga. Mari kita baca ayat yang ke-11 bersama-sama ya. 2, 3. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tanda, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Mujizat perkawinan di Kana air menjadi anggur adalah tanda yang keberapa dari pelayanan Yesus? Pertama. Yang pertama. Dikatakan, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Prinsip yang ketiga, Tuhan menolong kita melakukan tindakan pertolongan buat kita, atau pertolongan yang dari Tuhan itu, prinsipnya semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Maksudnya bagaimana menyatakan kemuliaannya? Bapak Ibu kalau nanti sampai rumah baca di pasal yang pertama ya. Di pasal yang pertama, di situ di ayat yang ke-35 sampai 51, perikopnya tentang murid-murid Yesus yang pertama. Jadi, sebelum peristiwa perkawinan di Kana, Tuhan Yesus itu bertemu dengan murid-muridnya yang pertama. Ya, murid yang pertama di situ adalah Yohanes dan Andreas. Jadi, Yohanes dan Andreas, dua murid Yesus yang pertama, itu bertemu dengan Yohanes Pembaptis. Ya, bertemu dengan Yohanes Pembaptis. Dan saat itu mereka berdua mendengarkan Yohanes Pembaptis bilang gini, "Hei, Yesus itu anak domba Allah." Jadi Yohanes Pembaptis bersaksi tentang Yesus, dan Andreas, Yohanes mendengar kesaksian. Sehingga saat itu Yohanes dan Andreas mengikuti Yesus. Jadi Yohanes dan Andreas itu ikut Tuhan Yesus karena mendengar kesaksian dari Yohanes Pembaptis. Nah, setelah mereka mengikuti Yesus, mendengar kesaksian itu, lalu mereka bertemu dengan Simon, khususnya Andreas, karena Andreas ini bersaudara dengan Simon yang disebut Petrus. Lalu Andreas bilang gini, Simon, aku lo bertemu dengan Mesias. Mesias itu sama dengan Kristus, artinya Raja Penyelamat. Saat itu bangsa Israel dalam masa penjajahan, dan mereka sedang menunggu yang namanya penyelamat. Dan ketika mendengar itu dari Andreas, Simon akhirnya, oke, aku ikut dia ya, sama-sama kamu. Oke, ayo ikut. Sehingga di situ mereka bertiga ikut Tuhan Yesus. Jadi Petrus ikut Yesus karena kesaksian Andreas. Oke, yang ketiga, setelah Yohanes, Petrus, dan Andreas ikut Yesus berjalan, bertemulah mereka dengan Filipus. Lalu Yesus mengajak kepada Filipus. Filipus, ayo
yang bisa menyelamatkan bangsa Israel, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Musa dan nabi-nabi lain. Oh ya, mana mungkin? Dari mana? Itu Yesus, anaknya Yusuf, si tukang kayu yang dari Nazaret. Mana ada orang yang baik di Nazaret? Awalnya Nathanael tidak percaya. Dalam ketidakpercayaan itu, Filipus mengajak Nathanael, ikut aja. Sampai pada akhirnya Yesus sendiri yang menemui Nathanael. Nathanael, aku mengenal engkau. Loh, gimana engkau bisa mengenal aku sedangkan sebelumnya kita belum pernah bertemu? Lalu Yesus mengatakan bahwa engkau akan melihat kejadian-kejadian besar lebih daripada ini. Dan apa yang disampaikan Yesus kepada Nathanael, bahwa Nathanael akan melihat kejadian-kejadian besar tentang Yesus, juga didengarkan oleh Yohanes, Petrus, dan juga Andreas. Sehingga mereka, oh, kalau aku ikut Yesus, aku juga pasti akan melihat hal-hal besar. Dan akhirnya itulah yang terjadi ketika mereka ikut Yesus dalam pesta perkawinan di Kana. Mereka melihat mujizat yang spektakuler, sehingga dikatakan di situ murid-muridnya percaya kepadanya. Apa maksudnya, Bapak Ibu? Pertolongan Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya bisa dinyatakan kepada orang-orang yang baru pertama kali mengenal Yesus. Saya bilang levelnya sedang jatuh cinta, sedang sayangnya. Ketika kita jatuh cinta, ya pasti kita sedang berbunga-bunga, betul? Nah, pertolongan Tuhan yang dinyatakan di level cinta mula-mula murid-muridnya yang di awal, untuk menyatakan supaya mereka bukan hanya mendengar dari orang saja, bukan mendengar dari kesaksian orang, bukan mendengar dari cerita orang, tetapi mereka juga menerima Yesus secara pribadi. Bagaimana dengan kita ketika kita awal mula bertemu dengan Tuhan Yesus? Sudahkah kita jatuh cinta pada pandangan yang pertama? Sudahkah kita menerima Yesus secara pribadi? Orang beragama Kristen belum tentu dia menerima Yesus secara pribadi. Bisa saja dia beragama Kristen hanya sebagai agama, bisa karena keturunan, bisa karena ikut-ikutan. Orang tuaku Kristen kok, aku Kristen. Itu yang terjadi di saya di awalnya. Orang tua saya Kristen sejak lahir. Saya baptisnya bayi. Jadi saya Kristen, pengikut Yesus, tapi tidak menerima Yesus secara pribadi. Disebut bukan Kristen, hanya beragama saja, tidak mengalami penerimaan secara pribadi, dan tidak mengalami langsung. Ketika orang jatuh cinta, ketika orang menyatakan cinta, pasti kita menerima pribadinya, kan? Dan yang kedua, pasti kita akan mengalami hari-hari bersama dengan dia. Kalau misalnya kita pacaran sama seseorang, pasti intensitas untuk bertemu dan bersamanya pasti beda, betul? Betul. Orang yang lagi jatuh cinta di gereja berduaan, makan berduaan, ya. Apalagi ke toilet tidak berduaan, nggak boleh, ya. Apalagi, ya. Semuanya berduaan, kemana-mana pengen berduaan. Artinya ada kerinduan untuk terus mengalami kasih Tuhan. Ada kerinduan untuk terus mengalami yang namanya hubungan intim sama Tuhan. Yang ketiga, ingin mengenal lebih sungguh. Ada yang di sini yang pacaran? Ada? Ada yang sudah pacaran? Pasti pengen kan mengenal yang lebih dalam lagi, kan? Karakternya, sifatnya, mungkin dia tidur ngorok apa enggak. Oh, nanti ya kalau retreat ya, aku tak tanya sama temennya yang cewek ya, dia ngorok apa enggak, misalnya gitu, ngiler apa enggak, ya kan? Pengen mengenal lebih dalam, dia kalau marah gimana sih marahnya, kalau ngambek gimana sih, mengenal, pengen lebih dalam. Begitu juga dengan pertolongan Tuhan yang dinyatakan ketika kita mengawali cinta dengan Tuhan pertama. Yang kedua, pertolongan Tuhan untuk kemuliaannya.
bukan hanya dinyatakan untuk level mula-mula, tetapi juga yang namanya cinta, yang namanya hubungan itu harus sampai pada kedewasaan. Ya, harus ada pertumbuhan. Bapak Ibu kalau baca di pasal yang keempat, saya ajak Bapak Ibu pasal yang keempat. Di pasal yang keempat ayatnya yang ke-43, di situ judulnya Tuhan Yesus kembali ke Galilea. Galilea itu daerah Kana, Bapak Ibu, ya, daerah Kana. Nah, artinya Tuhan Yesus setelah dari Kana melakukan perjalanan bahkan sampai ke Samaria, bertemu dengan perempuan Samaria, lalu dari Samaria kembali lagi ke Galilea, ke Kana. Sehingga di situ karena nama Yesus sudah tersiar karena mujizatnya yang pertama, orang Galilea sangat-sangat percaya kepada Yesus. Orang Galilea takjub dengan Yesus. Yesus viral kalau zaman sekarang di Galilea. Sehingga ketika Tuhan Yesus kembali ke Galilea, dikatakan di situ bahwa mereka menyambut Yesus. Menyambutnya dengan luar biasa, dengan antusias. Nah, pada saat Tuhan Yesus kembali ke Galilea lagi untuk yang kedua kalinya, di situ ada seorang pegawai istana yang menemui Tuhan Yesus. Pegawai istananya ini dari Kapernaum. Dan saat itu dia laporan, Yesus, anakku sakit. Ayo, mungkin ditarik-tarik gitu. Ayo ikut aku ke Kapernaum. Ayo pulang, rumahku di Kapernaum. Tolong, anakku hampir mati. Lalu apa katanya Tuhan Yesus kalau kita baca di ayat yang ke-48? Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Artinya apa? Pertolongan Tuhan menyatakan kemuliaannya itu dinyatakan juga untuk kita yang sudah mengalami atau bersama-sama dengan Tuhan. Harus ada kedewasaan iman. Pertolongan Tuhan yang dahsyat dan ajaib bukan menjadi dasar lagi ketika kita minta hal-hal yang spektakuler untuk mempercayai Tuhan Yesus. Artinya, di sini Tuhan Yesus menyindir bukan si pegawai istana, tetapi menyindir orang-orang Galilea. Karena mereka menerima Yesus, menyambut Yesus, menerima Yesus datang lagi. Wah, Yesus datang lagi, pasti nanti ada mujizat nih. Wah, nanti ada spektakuler apa lagi yang dibuat Tuhan Yesus. Itu yang diharapkan oleh orang-orang Galilea. Kedatangan Yesus hanya sebatas Tuhan Yesus menolong saja, memenuhi kebutuhan mereka. Bisa paham di sini Bapak Ibu? Orang yang dewasa imannya bukan hanya menyambut Yesus, menerima Yesus, mengundang Yesus, atau hidup bersama Yesus karena tambal butuh. Kalau ada butuhnya, kalau aku melihat Yesus menolong saya percaya. Kalau Yesus nggak melakukan apa-apa, nggak menjawab doa saya, nggak mengiyakan doa saya, nanti dulu ya Tuhan, sorry Dori. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, meskipun doaku tak terjawab, meskipun sakitku tak disembuhkan, itu iman yang dewasa. Jadi pertolongan Tuhan bukan memuaskan hati kita, tetapi pertolongan Tuhan memuaskan hati Allah. Ketika kita berharap pertolongan Tuhan, bukan lagi melihat Tuhan harus memuaskan hidup saya, memuaskan keinginan saya, memuaskan hati saya. Tapi ketika saya memutuskan ikut Tuhan, iman saya dewasa, saya sudah dipuaskan Tuhan, maka saya ingin Tuhan menolong saya supaya hati Tuhan puas. Amin. Saya mau tanya, mana yang lebih memuaskan hati Tuhan? Ketika ada orang terkasih kita sembuh dari kanker stadium 4. Jadi dia hampir mati ya, stadium 4, sembuh dari kanker. Ataukah dia bertobat dari karakternya yang jahat? Misal, apa yang membuat suami bahagia? Istrinya yang sakit kanker disembuhkan, atau istrinya yang sakit cerewet ini bertobat? Dua-duanya.
melihat orang sakit kanker sembuh atau orang jahat bertobat? Yakin? Yakin? Yakin. Mana yang bisa memuaskan hati saya? Pak Teguh sakit disembuhkan atau Pak Teguh yang bertobat karena Pak Teguh suka KDRT, suka minum-minum, ini misalnya bertobat. Mana yang lebih membuat hati saya senang? Membuat hati saya senang adalah Pak Teguh bertobat. Kenapa? Kalau Pak Teguh sakit kanker terus disembuhkan, tapi dalam keadaan masih berdosa jauh dari Tuhan, buat apa? Betul ya? Masih KD? Bukan, maksudnya bukan nyukurkan. Oh, berarti ini suami gregetno ya, ini sakit kanker tak doakan dan mati. Bukan begitu. Bukan. Ya, cara berpikir imannya, saya mendoakan supaya Tuhan ampuni sebelum Tuhan panggil. Soal Tuhan panggil atau enggak, ingat prinsip yang pertama, semua pada waktunya Tuhan. Ada orang yang stadium 4 sembuh, ada orang yang stadium 1 meninggal. Bukan perkara stadiumnya, tapi perkara waktunya Tuhan. Itu hak otoritasnya Tuhan panggil kita. Apa ada orang yang nggak mau dipanggil Tuhan? Sampai seumur hidup di bumi terus, saya nggak mau. Saya sudah minta proposal sama Tuhan. Tuhan, kalau boleh umur saya sekian, setelah itu lulus. Tapi bukan hanya berhenti di situ. Tuhan, tolong saya supaya saya bisa mencapai, bisa berkenan di hati Tuhan. Kalau saya berhenti, Tuhan, umur 60 saya ingin dipanggil Tuhan, tapi saya nggak berbuat apa-apa. Saya pulang gak bawa mahkota, gak bawa upah, gak dapat upah. Nah, Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi, kenapa saya bertanya seperti itu? Apa yang memuaskan hati Allah? Itu merupakan kedewasaan iman. Itu yang harus kita doakan ketika kita minta pertolongan Tuhan. Karena Yesus itu datang untuk berdosa. Yesus nggak pernah datang untuk orang sakit kanker. Yesus nggak pernah datang untuk orang bangkrut. Yesus nggak pernah datang untuk orang pengen kaya. Yesus datang untuk orang berdosa. Siapa itu? Saya. Orang berdosa. Semua berdosa. Yang kedua, surga itu berpesta. Ada firman Tuhan mengatakan, satu orang bertobat, maka seisi surga bersorak-sorai. Jangan diganti ayatnya. Satu orang sembuh dari kanker, seisi surga bersorak-sorai. Dia akan bersorak-sorai. Kalau yang sakit kanker ini, sakit dosanya belum disembuhkan. Jadi, kalau Bapak Ibu sedang bergumul saat ini minta pertolongan Tuhan, minta yang paling esensi, apa yang bisa memuaskan hati Tuhan. Kalau ada karakter yang perlu dikoreksi, ada karakter yang perlu diperbaharui, diubahkan, itu minta Tuhan supaya tolong. Amin. Yang kedua, pertolongan Tuhan itu membawa kita kepada kemenangan. Mazmur 121 tadi mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Artinya, kalau kita mengalami pertolongan Tuhan, dewasa iman, kita dibawa kepada kemenangan. Bukan kemenangan di surga saja, tetapi kemenangan di bumi. Tadi lebih, apa katanya pujiannya? Allah sanggup melakukan segala meskipun musuh di depanku. Apa musuh saudara di bumi ini? Mertua. Apa musuh? Diri sendiri? Ya. Tidak bisa menerima diri sendiri gitu ya. Tidak bisa mengampuni diri sendiri. Apa musuh saudara hari ini? Mertua, orang tua, pacar, suami, istri. Mereka bukan musuh. Amin. Mereka bukan musuh. Yang menjadi musuh itu adalah karakter kita yang tidak berkenan di hati Tuhan, ketidakseriusan kita di hadapan Tuhan. Itu yang menjadi musuh, karena itu makanan empuk si jahat. Tapi kalau orang tua kita yang cerewet, orang tua kita yang bersalah, orang tua kita yang masih jauh dari Tuhan, itu bukan musuh.
Jadi kemenangan di bumi bukan untuk mendapatkan hal-hal materi atau apa yang kita inginkan, tapi kemenangan di bumi adalah hal-hal yang boleh kita bawa untuk kita bisa mendapat upah di surga. Amin. Jadi orang yang menerima pertolongan Tuhan pasti akan bersukacita, sekalipun ketika bangkrut tidak langsung Tuhan pulihkan, usaha kecil tidak langsung dibuat bombastis. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya, tidak terbatas dan menyatakan kemuliaannya. Pertolongan Tuhan akan kita terima ketika kita mengundang Yesus hadir, seperti mempelai di Kana. Di mana Yesus hadir, di mana Yesus berotoritas penuh, di situ kita mengalami pertolongan Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk kita mengangkat satu pujian. Berkali-kali Tuhan